Segalanya berubah sejak aku bertemu dengan seorang gigolo. Dia bukan hanya masuk ke hidupku, tapi menembus bagian dalam yang tak pernah disentuh siapapun. Dan aku membiarkannya. Aku membiarkannya karena dia berusia 23 tahun. Muda, tinggi, dengan lengan berotot seperti baja dan perut six-pack yang tampak seperti pahatan. Aku memang suka pria muda seperti itu. Dan aku tak bisa menolak. Sejak saat itu, semuanya berubah menjadi sesuatu yang lain. Tetaplah denganku sampai akhir, karena apa yang terjadi sesudahnya, kamu pasti takkan percaya. Halo, namaku Sari. Aku berumur 72 tahun, tapi banyak yang bilang aku tampak seperti berumur 58. Aku tidak pernah menolak kenangan waktu, hanya saja aku selalu berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan pada suatu hari yang terasa seperti waktu berhenti, datanglah Dimas. Dia bukan hanya masuk lewat pintu rumahku, tapi juga menyusup ke sudut hatiku yang selama ini terkunci rapat. Dimas berusia 23 tahun, dengan cara hidup yang penuh semangat masa muda dan mata yang bukan sekadar meminta, tapi menyerbu. Aku langsung tahu dia seorang gigolo, tipe yang suka hidup mudah dengan uang cepat. Dan aku punya banyak sekali yang bisa dia dapatkan. Namun, yang dia ambil bukan hanya uang, melainkan bagian dari diriku yang bahkan aku sendiri tak sadar nilainya sebesar itu. Izinkan aku ceritakan bagaimana semuanya bermula, karena ada beberapa hal yang terdengar seperti adegan sinetron, tapi ketika itu terjadi padaku, menjadi bab yang tak terlupakan. Apa yang Dimas lakukan bukan hanya sekadar perkenalan, tapi pertunjukan perdana. Aku menjadi penonton, panggung, dan kru sekaligus. Aku seorang wanita berambut pirang panjang, mata biru yang sering membingungkan orang. Mereka bilang tatapanku lebih menyala daripada lampu pijar. Tapi yang paling menarik perhatian adalah lekuk tubuhku, kencang, terukir indah, dengan 2 titik sorotan yang selalu menatap ke atas. Langkahku lambat, tapi efeknya cepat. Aku selalu menjadi objek keinginan yang diam-diam. Aku sudah belajar membaca tatapan dan menerjemahkan niat, tapi Dimas tidak berusaha menyembunyikan maksudnya. Dia menatapku seperti sudah tahu jalan keluarnya. Ketika dia bilang ingin bicara soal bisnis, aku langsung paham bahwa yang dia incar bukan uang, tapi kehadiranku. Dia datang dengan kemeja ketat, lengan yang menunjukkan kekuatan, dan suara yang berbisik membawa kebenaran. Dia duduk di sofa seolah sudah pernah di situ sebelumnya, dan saat menyilangkan kakinya, aku tahu dia tidak hanya ingin bicara, dia ingin menembus ruang ini. Di sanalah, antara tawaran dan pandangan, semuanya mulai terbuka. Karena Dimas tidak datang hanya untuk meminta, tapi untuk menggoda. Dan dengan kata-katanya, tubuhku sudah mulai merespons. Sekarang, aku akan ceritakan apa yang terjadi setelahnya, karena permainan baru saja dimulai. Dimas menatapku dengan cara yang tak terburu-buru, tapi sudah tahu tujuannya. Dia bilang tidak mematok tarif per jam, juga bukan untuk jasa tertentu. Dia hanya melakukan apa yang aku inginkan dan di sisiku, dia hanya milikku, keinginanku. Aku menarik napas dalam-dalam karena itu mengguncang. Kamu yang atur, aku yang taat, begitu katanya. Bukan hanya sekadar kalimat, tapi kunci. Karena saat itu aku sadar ini bukan soal kendali, tapi soal menyerah. Ketika dia mendekat, bukan hanya tubuhnya, tapi kehadirannya yang terasa. Aku sudah siap untuk mencoba. Dia berdiri, melangkah dengan pelan seperti orang yang melangkah di tanah suci. Cahaya ruang tamu menyorot lekukan lengannya dan aku tahu bukan sekadar penampilan, tapi niat. Saat dia menyentuh, tubuhku bereaksi sebelum pikiranku. Tapi sebelum aku lanjutkan, jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa beri like dan subscribe channel Pengakuan dan Hasrat. Ini membantu kami membawa lebih banyak cerita seperti ini.
Sekarang, kembali ke cerita. Dimas bertanya apa yang aku inginkan, dan aku tak bisa menjawab dengan kata-kata, karena yang aku mau tak bisa diucapkan, hanya bisa dirasakan. Saat dia menyentuh tanganku, rasanya seperti dia membaca pikiranku, karena sentuhannya bukan meminta, tapi mengonfirmasi. Dia membalikkan tubuhku dengan lembut, seperti membalik halaman buku yang lama sekali terjaga tanda lipatnya. Saat bibirnya menyentuh leherku, aku tahu itu bukan ciuman, melainkan kode rahasia. Tubuhku terbuka seperti jendela tua dan dia masuk tanpa suara. Kami terdiam di antara sofa dan kesunyian. Dia menatapku seperti menunggu sinyal. Dan aku sudah memberikannya semua. Karena ketika keinginan lebih kuat dari rasa takut, kita tak bicara, kita hanya membiarkan. Aku membiarkan, karena apa yang dia janji, mulai dia tepati. Di sanalah, di antara janji dan sentuhan, semuanya mulai terbuka. Karena Dimas bukan hanya ingin menyenangkan, tapi ingin taat. Dan sekarang aku akan ceritakan bagaimana rasanya, karena apa yang dia lakukan, tubuhku masih mengulang dalam diam. Hari itu aku masih ingat jelas bagaimana semuanya bermula, seolah waktu berhenti untuk menyaksikan setiap gerakan dan desah yang tercipta di antara kami. Dimas bukan hanya sekadar datang dan pergi, dia hadir dengan intensitas yang membuatku terperangah. Aku, Sari, wanita yang sudah melewati 7 dekade hidup, merasa terpanggil oleh energi muda yang menggelora dari dirinya. Aku menatap Dimas saat dia dengan tenang dan yakin mulai mendekat. Tubuhnya yang tegap dan berotot itu seolah membawa pesan bahwa dia bukan sekadar seorang penggoda biasa. Dia mengenakan kemeja putih yang pas menempel di bahu dan lengan kuatnya, serta celana jeans yang membalut kaki jenjangnya. Sepatunya berkilau bersih, menunjukkan bahwa dia sangat menjaga penampilannya, seorang pria muda yang tahu betul bagaimana memikat. Dia berjalan dengan langkah pelan, seolah setiap pijakan menjadi sebuah ritual sakral yang harus dihormati. Cahaya lampu ruang tamu yang temaram memantulkan bayangan tubuhnya, mempertegas garis-garis otot yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menyentuh, bukan sekadar sentuhan biasa, melainkan sebuah undangan tanpa kata-kata. Ketika dia menyentuh tanganku, aku merasakan getaran yang mengalir ke seluruh tubuh. Sentuhan itu lembut dan hangat, seperti sebuah janji yang tak terucap. Aku tak mampu berkata-kata, hanya bisa membiarkan perasaan itu menguasai diriku. Kami duduk di sofa, jarak di antara kami terasa semakin dekat, dan dia menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dimas mulai membisikkan kata-kata yang membuat suasana semakin menggairahkan. Dia bilang bahwa dia tidak akan mematok waktu atau layanan, melainkan akan melakukan apapun yang aku inginkan, menjadi milikku sepenuhnya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi aku tahu dalam hati bahwa aku siap untuk menyerahkan kendali. Perlahan dia menggeser tubuhnya mendekat, dan aku bisa merasakan kehangatan kulitnya yang menyentuh lenganku. Aku menatap matanya yang gelap dan dalam, seolah dia mampu membaca setiap keinginan yang aku sembunyikan selama ini. Saat bibirnya menyentuh leherku, sebuah sensasi aneh dan menggoda menyebar ke seluruh tubuh. Itu bukan hanya sebuah ciuman, melainkan kunci pembuka yang membuka kembali bagian diriku yang lama terkunci. Tubuhku seakan berubah menjadi jendela tua yang membuka lebar, memberikan ruang bagi Dimas untuk masuk tanpa harus mengetuk terlebih dahulu. Kami terdiam, hanya suara napas kami yang memenuhi ruangan. Dia menunggu sinyal dariku, dan aku tahu aku sudah memberikan semuanya. Saat itu aku sadar bahwa ketika keinginan lebih kuat daripada rasa takut, kata-kata menjadi tak penting. Aku hanya membiarkan tubuhku merespons setiap gerakan dan sentuhan yang dia berikan. Dan Dimas, dengan sabar dan penuh perhatian,
mulai memenuhi janji-janji yang dia buat sejak awal. Malam itu bukan hanya tentang hasrat dan keinginan, tapi juga tentang penyerahan dan kepercayaan. Aku, seorang wanita yang sudah lama menutup hatinya, kini menemukan sebuah babak baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu dalam diri Dimas yang membuatku penasaran. Lebih dari sekadar gigolo yang mencari uang, ada sesuatu yang menyembunyikan cerita lain di balik tatapannya yang intens. Dan aku tahu, perjalanan kami baru saja dimulai. Dimas mulai membuka ceritanya perlahan, dengan gaya santai tapi penuh makna yang membuatku semakin penasaran. Aku duduk di ruang tamu rumahku yang sederhana di Malang, sambil menatapnya yang kini duduk santai di sofa. Dia mengenakan kaos hitam yang membalut tubuh atletisnya, membuat otot-otot lengannya semakin terlihat jelas. Rambut hitamnya yang sedikit acak-acakan menambah kesan muda dan bebas yang sulit diabaikan. Aku, Sari, yang sudah melewati usia 72 tahun, merasa ada sesuatu yang berbeda di malam itu. Biasanya aku lebih pendiam dan hati-hati, tapi bersama Dimas, aku merasa seolah ada energi baru yang mengalir dalam diriku. Kami mulai berbicara tentang kehidupan, tentang mimpi dan harapan yang dulu pernah aku miliki tapi terkubur oleh waktu. Dimas bercerita tentang pengalamannya sebagai seorang gigolo di Surabaya dan sekitarnya. Dia tidak menutupi bahwa pekerjaannya memang untuk mencari nafkah, tapi ada sisi lain yang ingin dia tunjukkan, bahwa dia juga manusia yang butuh dihargai dan dimengerti. Dia bilang bahwa seringkali orang hanya melihat penampilannya yang muda dan tubuhnya yang atletis, tapi tidak tahu tentang perjuangan dan kesulitan yang dia alami. Aku mendengarkan dengan seksama, merasakan kedalaman kata-katanya yang tidak hanya soal uang atau kesenangan sesaat. Ada luka dan harapan yang tersembunyi di balik senyum dan tatapannya yang penuh arti. Aku mulai menyadari bahwa Dimas bukan hanya sekadar pria muda yang datang untuk memuaskan keinginanku, tapi seseorang yang punya cerita dan perasaan yang kompleks. Malam itu kami berbincang hingga larut, mengupas lapisan-lapisan kehidupan yang sebelumnya tak pernah aku bagi dengan siapapun. Aku bercerita tentang masa mudaku, tentang cinta yang pernah aku rasakan dan kehilangan yang mengajarkanku untuk lebih berhati-hati. Dimas pun membuka dirinya, membuat kami saling mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam hati masing-masing. Aku mengenakan gaun panjang berwarna merah marun, dengan potongan yang sederhana tapi menonjolkan lekuk tubuhku yang masih kencang. Sepatu hak tinggi berwarna hitam membuatku merasa lebih percaya diri, sementara kalung emas tipis di leherku menambah kilau yang anggun. Dimas memperhatikanku dengan tatapan yang tak bisa kubaca sepenuhnya, tapi aku tahu dia benar-benar hadir di saat itu. Percakapan kami berubah menjadi lebih personal, dan aku mulai merasa bahwa ada ikatan yang tumbuh di antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar transaksi biasa. Aku tidak tahu apakah ini hanya ilusi atau kenyataan, tapi aku merasa hidupku kembali berwarna. Namun, di balik kehangatan yang kami rasakan, aku juga mulai merasakan keraguan. Apakah aku benar-benar siap untuk membuka hatiku kembali? Apakah Dimas sungguh-sungguh atau hanya mencari keuntungan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku, tapi aku memilih untuk menikmati saat ini tanpa terlalu memikirkan masa depan. Malam itu berakhir dengan pelukan hangat yang membuatku merasa aman dan dihargai. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh misteri. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa hidupku memiliki makna baru yang layak untuk dijalani. Dan aku penasaran, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Dimas dan diriku? Apakah dia benar-benar orang yang bisa kupercaya? Ataukah ada rahasia lain yang belum terungkap? Semua itu masih tersimpan dalam gelap malam Malang, menunggu untuk diungkap. Malam itu, setelah perbincangan panjang yang mengalir seperti sungai tenang,
suasana mulai berubah menjadi lebih intens dan penuh kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku, Sari, mengenakan gaun merah marun yang menempel pas di tubuhku, menonjolkan lekuk-lekuk yang selama ini aku jaga dengan penuh usaha. Sepatu hak tinggi hitam yang kupakai membuat langkahku terasa lebih anggun, dan kalung emas tipis di leherku berkilauan samar diterpa cahaya lampu ruang tamu yang remang. Dimas, dengan wajah serius namun lembut, mulai mendekat. Kaos hitamnya membalut dada bidang dan lengan yang kekar, celana jeansnya yang pas menambah kesan pria muda yang menarik. Aku bisa merasakan detak jantungku semakin cepat, tapi bukan karena takut, melainkan karena campuran rasa penasaran dan gairah yang perlahan membara. Dia duduk di sebelahku di sofa, jarak kami semakin dekat. Aku bisa mencium aroma segar dari parfum yang dia kenakan, campuran aroma kayu dan sedikit rempah yang membuatku semakin terbuai. Tangan Dimas perlahan menyentuh lenganku, mengusap dengan lembut seperti mengukir janji yang tak terucap. Aku menatap matanya yang gelap, dan di sana kulihat ketulusan yang tak biasa kuharap dari seorang pria muda sepertinya. Dia mulai mengajakku berdansa di ruang tamu yang kecil itu. Musik jazz lembut mengalun dari radio tua yang terletak di sudut ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan intim. Dengan hati-hati, aku meletakkan tanganku di bahunya, sementara dia menggenggam pinggangku. Gerakan kami lambat dan penuh arti, seperti dua jiwa yang saling mencari dalam diam. Aku merasa seolah waktu berhenti, hanya kami berdua yang ada di dunia ini. Tubuhku merespon setiap sentuhan dan gerakannya, dan aku pun membiarkan diriku hanyut dalam momen itu. Gaunku yang lembut dan jatuh dengan anggun menambah sensasi sensual tanpa harus berlebihan, sementara sepatu hak tinggiku membantu aku bergerak dengan lebih percaya diri. Dimas membisikkan kata-kata lembut di telingaku, membuat bulu kuduku berdiri. Dia mengatakan bahwa dia menghargai aku bukan hanya sebagai klien, tapi sebagai wanita yang memiliki cerita hidup yang luar biasa. Aku terdiam, merasa tersentuh oleh kata-katanya yang tulus. Malam itu, aku tidak hanya merasakan kehadirannya secara fisik, tapi juga secara emosional. Saat kami berhenti menari, aku duduk kembali di sofa, dan Dimas duduk di sampingku. Dia meraih tanganku dengan lembut dan menatapku dalam-dalam. Sari, aku tahu aku muda, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menghormati setiap bagian dari dirimu, katanya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Aku tersenyum, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungan kami. Bukan hanya soal nafsu atau transaksi, tapi sebuah koneksi yang mulai tumbuh perlahan. Namun, di balik semua itu, aku masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Dimas benar-benar berbeda dari yang aku bayangkan? Ataukah ini hanya permainan lain dari hidup yang harus kuhadapi? Aku tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan rumit. Dan aku tidak bisa menahan rasa penasaran untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah Dimas akan tetap seperti yang aku lihat saat ini, ataukah ada sisi lain yang tersembunyi dalam dirinya? Semua itu masih menjadi misteri yang menunggu untuk diungkap, dan aku siap untuk melangkah lebih jauh dalam permainan ini, meskipun dengan segala risiko yang mungkin menghadang. Malam itu, saat Dimas dan aku duduk berdampingan di sofa ruang tamu, suasana menjadi semakin hangat dan penuh ketegangan yang sulit kutolak. Aku, Sari, mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuhku dengan anggun, merasakan detak jantung yang semakin cepat karena campuran rasa penasaran dan gairah yang membara. Sepatu hitam dengan hak tinggi menambah keseimbangan langkahku, dan kalung emas tipis yang melingkar di leherku berkilauan lembut dalam cahaya lampu temaram. Dimas menatapku dengan tatapan tajam yang membuatku merasa seolah menjadi pusat dunianya. Dia mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung hingga siku, memperlihatkan lengan kekarnya yang berotot dan kulitnya yang halus.
Celana hitamnya rapi menambah kesan pria muda yang serius namun juga penuh daya tarik. Dengan langkah perlahan, dia meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Sari, aku ingin kau tahu, malam ini bukan sekadar tentang kesenangan, katanya dengan suara lembut namun penuh makna. Aku ingin kau merasa dihargai, bukan hanya sebagai klien, tapi sebagai wanita yang memiliki kisah dan keberanian. Aku merasa terharu oleh kata-katanya yang tulus. Selama ini, aku sering merasa kesepian dan tak terlihat, tapi malam itu, dengan Dimas di sisiku, aku merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sejak lama. Dia bukan hanya gigolo yang mencari uang, tapi seseorang yang benar-benar ingin mengerti dan menghargai aku. Dimas mulai mendekatkan wajahnya ke arahku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyentuh kulit wajahku. Matanya menatap dalam-dalam, seolah mencoba membaca setiap isi hatiku. Perlahan, bibirnya menyentuh dahiku, lalu turun ke pipiku dengan sentuhan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam momen itu, merasakan setiap sentuhan dan kehangatan yang dia berikan. Gaunku yang lembut dan jatuh dengan anggun menambah kesan sensual tanpa harus berlebihan, sementara sepatu hak tinggiku membantu aku berdiri dan bergerak dengan percaya diri. Dimas kemudian memelukku erat, membuatku merasa aman dan terlindungi. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang muda dan kuat menempel di tubuhku yang sudah berumur, tapi tetap penuh gairah. Pelukan itu seolah menjadi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda usia dan pengalaman. Namun, di balik keintiman yang kami rasakan, ada sesuatu yang membuatku waspada. Ada rahasia yang belum terungkap dalam diri Dimas, sesuatu yang membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar siap untuk membuka hatiku sepenuhnya. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus kami hadapi dan pahami bersama. Dan aku siap menghadapi semuanya, meskipun di balik semua itu ada risiko yang harus kuhadapi. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku, sebuah babak baru yang penuh misteri dan janji. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku yakin satu hal, pertemuanku dengan Dimas mengubah segalanya. Dan di balik semua itu, aku masih penasaran, apa sebenarnya yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan Dimas? Apakah dia benar-benar seperti yang aku harapkan, ataukah ada sesuatu yang lebih gelap dan rumit menanti untuk terungkap? Semua itu masih menjadi teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Aku masih sulit mempercayai bagaimana malam itu bisa berubah menjadi sesuatu yang begitu intens dan tak terlupakan. Sari, itulah aku, seorang wanita yang sudah melewati 72 tahun hidup, tiba-tiba menemukan dirinya terperangkap dalam pusaran emosi dan gairah bersama Dimas, seorang pria muda yang baru berusia 23 tahun. Setelah pelukan hangat yang kami bagi, aku duduk kembali di sofa sambil mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tubuhku masih terasa hangat dan jantung berdetak cepat, tapi pikiranku berputar penuh pertanyaan. Bagaimana bisa aku membiarkan diri ini terbuka begitu saja untuk seseorang yang baru ku kenal? Adakah aku terlalu terbawa perasaan, ataukah memang inilah yang aku butuhkan selama ini? Dimas duduk di sampingku, wajahnya tenang namun penuh arti. Dia tidak terburu-buru, malah seolah menikmati setiap detik yang kami habiskan bersama. Aku perhatikan cara dia menatapku, penuh perhatian dan seakan menunggu sinyal dari hatiku. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa aman, meski aku sadar ini bukanlah kisah biasa. Aku mencoba mengingat kembali kata-kata yang dia ucapkan, aku di sini bukan hanya untuk kesenangan, tapi untuk menghargai dan memahami. Kalimat itu terus berulang di pikiranku, membuatku bertanya-tanya apakah aku benar-benar menemukan seseorang yang bisa memahami aku di usia senja ini. Namun, di balik semua perasaan hangat itu, aku juga merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Ada rahasia yang tersembunyi di balik senyum dan tatapan Dimas yang intens.
Kadang aku melihat kilatan cemas atau kebingungan di matanya, seolah dia menyembunyikan sesuatu yang berat. Aku mulai berpikir, mungkin aku terlalu cepat menyerah pada perasaan ini. Apa yang harus kulakukan jika ternyata Dimas bukan seperti yang aku bayangkan? Bagaimana jika dia hanya bermain-main, memanfaatkan kerinduanku akan perhatian dan kehangatan? Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus dipenuhi rasa takut dan keraguan. Mungkin inilah saatnya aku membuka lembaran baru, menerima bahwa cinta dan gairah tidak mengenal usia. Aku menatap Dimas lagi, dan kali ini aku mencoba mempercayainya, setidaknya untuk saat ini. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan mungkin justru baru dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah aku akan menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari, ataukah aku akan terluka lagi? Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang hanya waktu yang bisa berikan. Dan di tengah semua itu, aku sadar satu hal, pertemuan dengan Dimas telah mengubah hidupku selamanya, membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Aku siap melangkah lebih jauh, meski dengan segala ketidakpastian yang mengintai. Aku tak pernah menyangka malam itu akan membawa kejutan yang benar-benar mengguncang dunia kecilku. Setelah segala kehangatan dan perhatian yang kuberi pada Dimas, tiba-tiba saja suasana berubah menjadi sangat berbeda. Aku, Sari, yang selama ini merasa kuat dan percaya diri, mendapati diriku terperangah oleh pengakuan yang tak pernah kuharapkan. Dimas duduk di hadapanku, wajahnya berubah menjadi serius dan sedikit gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka mulutnya. Sari, katanya dengan suara rendah, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Aku tidak bisa terus menyembunyikannya. Jantungku berdegup kencang, dan aku merasa ada ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Apa itu, Dimas? Tanyaku pelan, mencoba menahan gemetar di suaraku. Dia menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata yang penuh beban. Sebenarnya, aku bukan hanya seorang gigolo biasa, katanya. Ada alasan lain aku melakukan ini, alasan yang lebih dalam dan rumit. Aku menunggu, tapi dia tampak ragu untuk melanjutkan. Aku sedang dalam masalah, Sari. Masalah yang membuatku terpaksa menjalani hidup seperti ini. Hatiku mencelos. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku merasakan kesungguhan dalam kata-katanya. Dimas mulai bercerita tentang keluarga yang sulit, utang yang menumpuk, dan tekanan yang terus menghimpitnya sejak lama. Dia tidak ingin aku merasa menjadi bagian dari masalahnya, tapi dia juga tidak bisa menutupinya lebih lama lagi. Aku merasa dunia seakan berputar lebih cepat. Semua yang kukira tentang Dimas berubah dalam sekejap. Namun, ada sesuatu dalam diriku yang justru membuat aku ingin melindunginya, bukan menjauh. Tapi pengakuan itu belum selesai. Ada satu hal lagi, lanjutnya dengan suara yang bergetar. Aku tidak sepenuhnya jujur sejak awal. Aku datang ke hidupmu bukan hanya karena uang atau keinginan, tapi karena aku terpesona olehmu. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Bagaimana bisa seorang pria muda seperti Dimas, yang aku kira hanya mencari nafkah, justru memiliki perasaan yang dalam dan rumit? Malam itu menjadi titik balik yang tak terduga, di mana segala sesuatu yang aku yakini mulai goyah. Aku merasa bingung, tapi juga tergerak oleh kenyataan bahwa Dimas bukan hanya sekadar gigolo, melainkan seseorang yang juga berjuang dengan caranya sendiri. Namun, di balik pengakuan itu, aku tahu masih ada rahasia lain yang belum terungkap. Ada bagian dari Dimas yang masih tersembunyi, sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya lagi. Aku duduk terpaku,
menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya, sementara pikiranku berputar liar, mencoba merangkai potongan-potongan teka-teki yang kini mulai terbuka setengah-setengah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah aku siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit dari yang kubayangkan? Semua itu masih menggantung, menunggu jawaban yang akan mengubah hidupku selamanya. Ketika Dimas mulai membuka lebih dalam rahasianya, aku merasa seolah berada di tengah badai yang tak pernah kuperkirakan sebelumnya. Aku, Sari, yang selama ini merasa kuat dan mampu mengendalikan hidupku, kini terombang-ambing oleh fakta-fakta yang dia ungkapkan satu persatu. Dia menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara yang bergetar. Sejujurnya, aku tidak hanya berjuang melawan utang dan masalah keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat hidupku semakin rumit, katanya. Aku menatapnya dengan penuh perhatian, mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari mulutnya. Aku terlibat dengan orang-orang yang berbahaya, Sari. Mereka bukan orang biasa, dan aku terjebak dalam situasi yang sulit untuk keluar. Dimas menunduk, wajahnya penuh kecemasan. Aku takut, tapi aku tidak ingin kau khawatir. Aku hanya ingin jujur padamu, karena aku merasa kau adalah satu-satunya yang bisa aku percaya. Hatiku berdebar kencang, dan aku merasakan campuran antara takut dan prihatin. Cerita Dimas membuka mataku bahwa hidupnya jauh lebih kompleks daripada yang pernah kubayangkan. Namun, di balik semua itu, ada keberanian yang membuatku tergerak untuk berdiri di sisinya. Dia melanjutkan, aku tahu aku berani mengambil risiko dengan mendekatimu, tapi aku tidak punya banyak pilihan. Aku butuh seseorang yang bisa mengerti dan mendukungku. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan hatiku yang bergejolak. Aku tahu ini bukan situasi yang mudah, tapi aku merasa terpanggil untuk membantu, bukan menjauh. Dimas kemudian menggenggam tanganku erat, seolah mencari kekuatan dari sentuhan itu. Terima kasih sudah mau mendengarkanku, Sari. Aku berjanji akan berusaha keluar dari masalah ini secepat mungkin. Aku tersenyum tipis, menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang perasaan dan gairah, tapi juga tentang kepercayaan dan keberanian menghadapi kenyataan. Namun, di balik semua itu, aku masih merasakan ada sesuatu yang belum dia ceritakan, sesuatu yang lebih gelap dan mungkin akan mengubah segalanya lagi. Aku menatap Dimas dengan campuran harap dan waspada, bertanya-tanya apakah aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, aku belajar bahwa cinta dan kepercayaan bukanlah hal yang sederhana, terutama ketika dipenuhi dengan rahasia dan risiko. Dan di tengah ketidakpastian itu, aku tahu satu hal pasti, aku tidak bisa lagi mundur. Perjalanan ini harus terus berjalan, meskipun jalannya penuh liku dan misteri yang belum terpecahkan. Malam itu mencapai puncaknya, saat rahasia dan perasaan kami berdua meledak dalam sebuah ketegangan yang tak tertahankan. Aku, Sari, merasakan setiap detik berlalu seperti detik-detik terakhir sebuah pertunjukan yang penuh gairah dan misteri. Dimas berdiri di hadapanku, wajahnya penuh dengan campuran keletihan dan tekad yang membara. Kaos hitamnya basah oleh keringat, celana jeansnya yang robek di lutut menambah kesan pria muda yang telah berjuang keras menghadapi dunia. Matanya menatap dalam-dalam ke mataku, seolah mencoba menyampaikan semua yang tak terucapkan dengan kata-kata. Kami berada di ruang tamu yang remang, lampu redup menciptakan bayangan yang menari di dinding. Gaun merah marunku yang lembut jatuh dengan anggun, memperlihatkan lekuk tubuh yang masih kuat dan penuh kehidupan. Sepatu hak tinggiku yang hitam berkilau menambah kesan sensual tanpa harus berlebihan. Dimas melangkah mendekat dengan langkah pasti, tangannya menggenggam pinggangku erat. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang muda dan penuh energi, membalutku seperti perisai dari segala keraguan dan ketakutan. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, Sari, bisiknya di telingaku, suaranya serak namun penuh kejujuran.
Ini tentang kita, tentang apa yang bisa kita hadapi bersama. Tubuh kami bergerak selaras, seperti dua jiwa yang akhirnya menemukan irama yang sama setelah lama tersesat. Sentuhan dan desahan kami memenuhi ruangan, menciptakan simfoni gairah yang mengguncang setiap serat dalam tubuhku. Namun, di balik semua keintiman itu, aku tahu bahwa di balik tatapan Dimas, ada beban dan rahasia yang belum sepenuhnya terbuka. Ada sesuatu yang menunggu untuk meledak, sesuatu yang bisa merubah segalanya dalam sekejap. Aku membiarkan diriku tenggelam dalam momen itu, merasakan setiap sensasi yang dia berikan, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kesenangan fisik, tapi sebuah perjalanan emosional yang mendalam. Tapi ketegangan itu semakin memuncak, membuat udara di sekeliling kami terasa panas dan penuh dengan kemungkinan yang tak terduga. Apa yang akan terjadi jika semua rahasia itu terbongkar? Apakah kami akan bertahan bersama atau justru hancur oleh kenyataan yang begitu kejam? Malam itu, segalanya terasa seperti di ujung jurang, menunggu saat di mana keputusan besar harus diambil. Dan aku, Sari, berdiri di tengah badai itu, siap menghadapi apapun yang akan datang, meskipun dengan segala risiko dan ketidakpastian yang mengintai di depan mata. Aku berdiri di ujung malam yang penuh dengan kegelisahan dan harapan. Sari, aku yang telah melewati begitu banyak musim dalam hidup, kini berada di persimpangan antara keberanian dan ketakutan. Dimas, pria muda yang telah mengubah segalaku, kini berdiri di sampingku, wajahnya penuh dengan misteri yang belum terpecahkan. Lampu ruang tamu yang redup memantulkan bayangan kami berdua, menciptakan suasana yang penuh dengan ketegangan dan janji yang belum terucap. Gaunku merah marun yang menempel di tubuhku berkilau lembut, sementara sepatu hak tinggiku menambah kesan anggun dan kuat, meski dalam hati aku tahu kerentanan masih menghantui. Dimas menatapku dengan mata gelap yang menyimpan rahasia, dan aku tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang keinginan atau gairah semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang harus kami hadapi bersama. Apakah kau siap, Sari? Tanyanya dengan suara bergetar, seolah dia sendiri belum yakin akan jawabannya. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan getaran di seluruh tubuhku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Dimas. Tapi aku tahu aku tak bisa mundur sekarang. Dia menggenggam tanganku erat, dan dalam genggamannya aku merasakan kekuatan yang selama ini aku cari. Namun, di balik kekuatan itu, aku juga merasakan bayangan ketidakpastian yang mengintai. Ada sesuatu yang harus kukatakan, katanya pelan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Aku menatapnya, siap menerima apapun yang akan dia ungkapkan, meski hatiku berdebar kencang. Tiba-tiba, suara pintu depan berderit terbuka, dan langkah kaki seseorang masuk ke dalam rumah. Kami berdua terkejut, seolah dunia kami yang rapuh tiba-tiba terguncang hebat. Sosok itu berdiri di ambang pintu, bayangannya samar dalam cahaya lampu. Aku mengenalinya, dan seketika segala teka-teki mulai terurai menjadi satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. "Kenapa kau di sini?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia tersenyum dingin, mata tajam menatap ke arah kami. "Aku sudah lama mencari kalian." Malam itu berubah dari kisah cinta dan gairah menjadi babak baru yang penuh dengan bahaya dan misteri. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Malah, baru saja dimulai. Dan aku, Sari, harus siap menghadapi apapun yang akan datang, karena di balik cinta dan pengkhianatan, ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Apa yang tersembunyi di balik pintu itu? Siapakah sosok yang datang dengan maksud tak terduga? Semua itu masih menjadi misteri yang harus kita pecahkan bersama. Aku tunggu cerita selanjutnya, karena kisah ini baru saja dimulai.